Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Sebaiknya tonton ini. Seperti baru-baru ini terjadi di Pasuruan, tingkah laku PW. Gus Tom. Ini sahabat, yang diduga disinyalir bahwa kuburan tersebut yang dibangun di pemakaman umum, ya, wakaf untuk pemakaman, ternyata disinyalir ada makam Habib, ya, didirikan bangunan yang begitu megah, dan disinyalir juga mepet kepada kuburan ulama asli pribumi, ya. Ternyata dibongkarnya itu memang sesuai fakta hukum. Kalau di pemakaman pribadi ya oke-oke saja, kalau dibangun mewah nggak jadi masalah. Ini yang jadi masalah, dibangun mewahnya itu di tanah wakaf. Itu kuburan wakaf untuk masyarakat, kok dibangun secara pribadi, dan ini memang tidak boleh. Lanjutkan aja sahabat, bagaimana statementnya dari Habib Muhdor, ya, yang begitu menggebu-gebu, ada semacam flying victim, ya, dan juga adu domba. Tonton sahabat. Seperti baru-baru ini terjadi di Pasuruan, tingkah laku PWI LS ini mirip anak-anak TK. Mirip anak-anak TK. Membongkar pekuburan para waliullah yang menganggap sangat mengganggu atau menghalangi pekuburan-pekuburan para pemuka masyarakat, kiai dan bunyai yang di sampingnya. Ini alasan-alasan bodoh sekali. Mengaku pasukan Wali Songo. Ya, disclaimer dulu sahabat. Memang faktanya itu dibangun di pemakaman umum, ya, wakaf umum, tapi dibangun secara permanen dan megah, dan ternyata banyak juga kuburan-kuburan yang telah lama, termasuk ulama pribumi asli Pasuruan, itu sangat terhimpit dan mepet sekali sama bangunan megah tersebut. Ya, sebagai asli orang Pasuruan ya pasti ya terganggu. Ya, lagian kalau menurut fakta hukum itu sangat bertentangan dengan hukum. Lanjutkan sahabat. Tapi tindakan ini keluar dari ajaran Wali Songo. Wali Songo tidak pernah memusuhi para habaib. Betul, Wali Songo itu tidak memusuhi habaib. Bong Habibnya aja tidak seperti yang sekarang. Perlu dicatat. Wali Songo memang betul tidak pernah memusuhi habaib, karena habaibnya tidak seperti sekarang. Arogan, mencaci maki ulama pribumi, menghina ulama pribumi, merendahkan pribumi. Ayo, ini fakta yang terjadi di lapangan. Ya. Habaib banyak yang bilang belajar sama habaib yang bodoh, yang jahil, berarti yang tolol. Itu jauh lebih utama daripada belajar sama 70 kiai yang alim. Itu penghinaan, bos. Ya. Terus di kitab Anda bilang bahwa di luar habaib itu kalbahaim, seperti hewan. Itu penghinaan. Ini telapak kaki Habib yang kotor katanya, meskipun penjinah, meskipun pemabuk, maksiat. Itu telapak kaki Habib yang kotor itu, meskipun penjinah, pendosa, pemabuk, itu jauh lebih mulia telapak kaki Habib yang kotor daripada kepala kiai yang pakai sorban. Itu penghinaan, bos, namanya. Jadi kalau statement Anda bilang bahwa Wali Songo tidak pernah menghina habaib, betul, karena habaibnya juga belum dibawa Belanda ke Indonesia. Habaib datang bergerombol ke Indonesia kan abad 18 terakhir, bos. Ini bagus cara statementnya, tapi tidak sesuai fakta sejarah. Lanjutkan aja, bos. Ya, kita dengar kelucuannya Bapak Muhdor. Wali Songo tidak pernah memusuhi orang yang alim-alim. Betul, Wali Songo itu tidak pernah memusuhi orang-orang yang alim. Bagaimana orang-orang yang alim di saat Wali Songo itu? Ya, semuanya alim-alim bersatu. Ya,
tidak menghina dan merendahkan umat masyarakat pribumi saat itu. Nggak seperti Habib, nggak seperti Kabib itu menghina orang-orang alim. Bayangkan 70 kiai yang alim tuh kalah sama Habib yang toloh ya, yang bodoh, yang tolol. Ya, termasuk telapak kaki Kabib itu yang penjinah, yang pemabuk, yang maksiat. Telapak kakinya aja itu lebih mulia daripada kepala kiai yang alim atau yang pakai sorban. Itu kan penghinaan. Beda bos, Wali Songo dengan Wali Songo. Jangan disama-samakan. Langsung. Wali Songo tidak pernah membubarkan pengajian. Nah, betul, Wali Songo itu tidak pernah membubarkan pengajian karena yang buka pengajian itu Wali Songo. Ya. Tapi kan kita sering menemukan fakta yang terjadi di lapangan. Banyak kabib-kabib yang membubarkan pengajian. Banyak kan? Ayo. Betul kan? Itu di Karawang terjadi seperti apa, mau pengajian sampai ada banser yang digebukin, kiai mobilnya sampai hancur itu. Ada kan kabib? Ayo, lanjutkan sahabat. Ya, ini lagi flying victim namanya. Wali Songo tidak pernah memusuhi pengajian. Betul, tidak pernah memusuhi pengajian. Tapi kalau ada kabib itu yang membubarkan pengajian, menggebuk bansernya yang ikut pengajian dengan istrinya, ada. Kabib bakar. Ada. Ayo. Ini oknumnya banyak, bos. Betul. Ya, Anda sangat betul. Beda dengan Habib zaman sekarang ya. Wah, jauh dengan Wali Songo langsung. Apalagi sampai mengancam pengajian. Wali Songo menyebarkan kesejukan. Wali Songo merangkul semua kalangan. Wali Songo mencintai orang yang alim-alim. Wali Songo Betul, Wali Songo itu mencintai orang-orang yang alim-alim. Tidak seperti oknum kabib-kabib. Ya, termasuk di kitabnya bilang di luar kabib itu kalbahaim, seperti hewan. Ya, menghina. Ya, belajar sama kabib yang bodoh, yang tolol. Itu jauh lebih utama daripada belajar sama 70 kiai yang alim. Telapak kaki Habib yang bodoh, ya, yang penjinah, yang maksiat itu, telapak kaki yang kotor itu jauh lebih mulia daripada kepala kiai yang alim. Itu kabib kayak gitu. Beda ya sama Wali Songo, beda kelas. Ya, terus yang mengkritik kabib katanya seperti iblis itu, kabib novel. Beda. Lanjutkan ya. seperti baru-baru ini terjadi di Pasuruan. Lucu. Nah, LS ini syuting. nya Seperti baru-baru ini. seperti ini nih sahabat pembongkarannya. Lucu. Karena Wali Songo nih. Nih. Ini. Suasana desa Winongan Kidul, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan mendadak memanas. Puluhan warga pribumi membongkar sebuah bangunan makam baru yang berdiri di atas tanah keramat, tepat di belakang Masjid Serabi, Rabu 1 Oktober 2025. Bagi masyarakat setempat, tanah itu bukan sekedar kuburan. Di sana bersemayam para leluhur, kiai dan aulia yang sudah ratusan tahun menjaga kehidupan desa. Namun, tiba-tiba berdiri bangunan makam megah tanpa izin dan tanpa koordinasi. Ini tanah keramat, milik para sesepuh. Kalau ada yang membangun tanpa izin, jelas kami merasa tidak dihargai, ujar seorang warga. Warga menilai Ya, faktanya itu kan pemakaman umum, wakaf, ya. Jadi kalau dibangun secara permanen itu kan bertentangan dengan aturan perundang-undangan, termasuk hukum, ya. Begitu. Jadi wajar lah kalau misalkan masyarakat atau lingkungan itu membongkarnya seperti itu. Dan ini nih, lihatin, Gus Tom ya langsung turun tangan. Nih, dengerin, lihat sahabat. Wih, wih, wih. Waduh, wancur kayak.
Bagus. Kalau dibiarkan ini bahaya. Bahayanya kan ini menyalahi perundang-undangan lah. Tidak boleh. Pemakaman umum, ini wakaf untuk kuburan umum dipakai untuk pribadi. Nggak boleh. Kalau di makam dan tanah pribadi ya bebas bos. Tuh ada Gus Tom tuh. Lanjutkan Gus Tom. Lanjutkan. Ya. Selamatkan marwah bangsa dan negeri ini. Wis. Luar biasa sahabat. Gus Tom ini, Gus Tom. Ya, kepada aparatur pemerintah yang ada di Pasuruan, ya termasuk yang menjaga cagar budaya, ini bagaimana aturan dan mekanisme hukumnya apabila itu wakaf untuk umum, pemakaman umum dibangun secara permanen oleh pribadi, itu bagaimana dan harus apa yang dilakukan. Ya, begitu. Saatnya kita sebagai pribumi asli Nusantara, saatnya memang kita kembali kepada ulama-ulama Nusantara. Aman, yang jelas-jelas mencintai bangsa dan negeri ini. Ya, saya setuju dengan statementnya Bapak Muhdor bahwa Wali Songo itu tidak memusuhi ulama. Ya, mencintai pengajian Wali Songo itu betul. Ya, tidak seperti Kabib menyiksa Banser, termasuk ada kiai yang di Karawang itu mau pelantikan PWS LS dan pengajian itu digebukin mobilnya sampai hancur. Ya. Aduh, sekian sahabat, jangan lupa like dan subscribe, sebarkan di saat ini apa? Kita terus pantengi. Ya. Menjaga dari pergerakan mereka yang berupaya merusak dan merubah sejarah bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.